Horas Indonesia, kami beruntung kembali menjumpai abang kami, orang yang sangat banyak memberi nasihat bagaimana berorganisasi, bagaimana membangun relasi, Dr. Sahat Sinaga. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Senior dari GMKI dan juga salah satu Ketua satu dari Sinaga se-Indonesia. Pernah menjadi Sekretaris Jenderal dari satu partai, yaitu Partai Damai Sejahtera. Banyak pengalaman beliau. Pernah Ketua Umum GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Horas Bangsat yang sejak mahasiswa sampai di usia sekarang terus berorganisasi. Kami sebut abang ini organisatoris ya, karena dari bukan hanya pendidikan formalnya, tapi pengalaman di organisasi itu banyak. Sejak mahasiswa sampai sekarang tidak pernah berhenti berorganisasi. Tapi banyak bang pengalaman kita, orang diberi ruang memimpin tetapi dia nggak banyak belajar dari organisasi. Apa sih hal-hal yang kita miliki dalam berorganisasi? Baik, terima kasih nih atas kesempatan bertemu kembali dengan Hotman, sahabat saya. Bagi saya, secara prinsip manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan komunikasi, interaksi, bahkan kerjasama dengan banyak orang. Oleh karena itu, bagi saya itu bisa salah satunya dilakukan melalui partisipasi dalam organisasi. Sebagai anggota sebuah organisasi, kita tentu punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagai pemimpin organisasi, itu adalah bagian daripada kepercayaan yang diberikan oleh anggota organisasi kepada kita untuk memimpin. Karena itu sebuah kepercayaan, maka harus ditunaikan dengan rasa tanggung jawab. Dengan modal kepercayaan dan rasa tanggung jawab, maka kita akan mengerjakan pekerjaan tugas-tugas berorganisasi dengan rasa sukacita dan bersyukur. Karena tanpa kepercayaan, tanpa rasa bersyukur kepada Tuhan, seringkali kita merasa itu sebagai beban. Untuk mengelola organisasi itu, saya selalu memberikan satu cara bagaimana melibatkan orang lain dalam sebuah penghormatan. Seorang senior saya di organisasi siswa intrasekolah, OSIS dulu, di SMA Negeri 4 Kota Bandung, dia katakan, Kang Asep mengajari saya, kamu bisa memanggil orang dengan cara memerintah, tapi kalau kamu memanggil orang dengan cara mengundang, itu rasanya beda, gitu kan. Jadi ada kiat-kiat bagaimana mengajak orang berpartisipasi, bukan karena terpaksa, tapi rasa kesadaran yang tumbuh mengajak orang. Lalu yang kedua, kalau kita dalam sebuah organisasi sudah mempercayai seseorang menjadi pengurus, katakanlah sebagai anggota seksi, kita harus berikan apresiasi kepada dia. Bagaimana caranya? Dengar pendapatnya, ajak dalam pertemuan-pertemuan, dalam rapat-rapat, berikan ruang kepada dia untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Setiap orang pasti dianugerahkan pikiran, sekecil apapun pasti bermanfaat kalau kita dengar. Khusus untuk orang Batak sebetulnya luar biasa. Di orang Batak ada yang namanya Maria Raja, Martonggo Raja, orang mau berpesta, ada yang namanya Mangarang Rangi, bagaimana menata, mempersiapkan acara suka maupun duka.
secara manajemen organisasi ada yang namanya pembagian tugas dan petugas. Dan itu diimplementasikan dalam proses-proses persiapan acara-acara adat Batak. Bahkan secara filosofi ada yang namanya di Sulawesi Utara namanya Mapalus, di orang Batak ada Marsiada Pari. Bagaimana bertolong-tolongan mengurus lahan tetangganya, lahan orang sekampungnya. Nanti tetangganya juga menolong tatkala tanah kita akan diolah. Budaya-budaya organisasi ini orisinil Indonesia. Oleh karena itu, manajemen-manajemen itu saya coba terapkan dalam berbagai kesempatan. Apalagi dalam konteks gereja, dalam konteks melayani gereja, bagaimana mengelola organisasi dengan kasih, bahwa setiap manusia dikaruniai Tuhan sesuatu yang spesial. Tidak ada satu orang pun yang sama, tidak ada satu orang pun yang percis serupa. Oleh karena itu, keberagaman dalam mengelola organisasi harus dihargai. Indahnya berorganisasi kan itu. Kita mau mendengarkan orang lain, tidak hanya ingin didengar oleh orang lain. Persoalan sering di situ terjadi, Bung Hotman. Ada banyak mengelola organisasi dengan cara hanya suara pemimpin yang harus menjadi keputusan. Nah, itulah yang menurut saya, pengalaman saya dalam sekian puluh tahun berorganisasi, dan sampai saat ini Tuhan terus memakai saya lewat orang-orang yang memilih saya. Paling akhir saya bulan Oktober kemarin dalam musyawarah besar Marga Sinaga di Medan dipilih untuk menjadi ketua 1 pengurus pusat Parsadaan, Poparan, Toga Sinaga, dan Boru BPTSB. Saya diberikan tugas bagaimana mengemban bidang organisasi, bidang hukum, dan bidang kepemudaan yang memang sudah saya jalanin dalam hari-hari dan tahun-tahun di mana Tuhan berikan kepada saya. Dan hari ini, esok saya ingin mendarmakan itu. Memang gak mudah mentransformasi sebuah organisasi yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Karena kalau organisasi makin teratur, ada aturan main, ada rasa keterikatan, gak bebas. Apalagi misalnya Punggungan Sinaga sekarang sudah berbadan hukum, artinya ada aturan-aturan main yang harus dilakukan. Nah, organisasi juga harus patuh kepada aturan-aturan bernegara. Nah, kebetulan saya mendalami tentang organisasi kemasyarakatan dan saya ingin berbagi pengalaman, berbagi. Sudah memasuki itu, Bang ya? Ya, itulah saya sudah tuangkan dalam buku maupun disertasi saya dalam mempertahankan strata 3. Dan sekarang waktu ini akan saya terus sharing, bagikan kepada orang lain. Itulah mungkin Bung Hotman, bagaimana perjalanan saya berorganisasi yang kadang-kadang saya juga nggak menyadari bahwa ternyata banyak hal yang nggak bisa kita pelajari secara textbook, tetapi harus kita dapatkan dalam praktek-praktek bagaimana kita mengelola organisasi. Nobody perfect, ya kan? Tapi kita harus mempersiapkan diri kalau ada kesempatan untuk memimpin, gitu, buat Bang kira-kira. Wah, luar biasa pengantarnya, Bang. Bang, saya teringat satu buku dari A.J. Prosidi, ini sastrawan orang Sunda. Dia menulis tokoh-tokoh orang Sunda, orang Sunda kalau nggak salah judulnya itu. Saya merasa Bang saat itu orang Sunda karena lahir di Cimahi, besar di Jawa Barat. Tapi sebagai orang Batak tidak pernah meninggalkan
budaya Batak itu. Bahkan ikut bergiat sekarang. Dosen juga siswa dan guru jemaat di GKBI Kota Bang ya. Bekasi. Iya. Banyak hal yang saya pelajari di usia abang sekarang. Dulu punya pengalaman banyak, sekarang diduplikasi ke banyak orang, termasuk menjadi dosen itu, termasuk di gereja, termasuk menseringkan pengalaman ini. Satu lagi Bang, yang menarik dari saya garis bawahi, abang usulkan agar mendengar, karena memang pengalaman kita di organisasi banyak pengurus, tetapi tidak aktif. Apa yang membuat begitu? Apa memang karena memang tidak diberi kesempatan atau pikirannya tidak didengar begitu? Ya, memang berorganisasi itu awalnya mungkin hobi, ada yang kurang tertarik. Tetapi dalam proses-proses, kalau orang diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk mewujudkan pikirannya, dihargai ide-idenya, dalam pengalaman saya itu akan menunjuk kepada arah yang positif, bagaimana dia akan merasa ada manfaatnya dia dalam sebuah organisasi. Ibarat tubuh manusia, semua organ itu ada fungsi masing-masing. Di dalam organisasi juga demikian, setiap organ itu harus difungsikan. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin organisasi adalah bagaimana memfungsikan organ-organ itu sesuai dengan pembagian tugas yang sudah digariskan. Saya punya pengalaman kecil. Ada teman saya dulu kalau diminta untuk memimpin doa, langsung keringatan dia, langsung gelisah dia. Dalam proses-proses waktu sebelum ditunjuk, dia langsung bilang, Bang Sahat, kita berdoa yuk. Wah, luar biasa, saya bilang. Iya Bang, dengan waktu itu saya merasa saya punya talenta berdoa, dalam artian memimpin sebuah persekutuan karena kesempatan. Tatkala kesempatan itu datang dan dimanfaatkan dengan maksimal, potensinya keluar. Lalu di sisi lain, dalam perkembangannya memang motivasi orang berorganisasi macam-macam. Oleh karena itu, setiap organisasi mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur maksud dan tujuan daripada organisasi. Misalnya kalau organisasi itu memang perkumpulan pencinta naik sepeda, ya tentu yang akan berkumpul itu mereka-mereka yang menyukai naik sepeda. Sekarang keren namanya goeser, goes gitu kan. Begitu juga kalau misalnya itu perhimpunan orang untuk nyanyi. Nah, di tempat-tempat seperti itulah pasti orang sudah memilih passionnya apa, sukanya apa. Nah itu kan. Tapi pada intinya pemimpin harus memberikan kesempatan dengan tidak melupakan mengevaluasi juga. Saya waktu memimpin Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 2003-2007 sebagai ketua umum, saya memberikan kesempatan kepada tim saya. Waktu itu ada kira-kira 34 pengurus pusatnya. Kenapa saya tidak ingin banyak-banyak pengurus pusat? Karena bagi saya, semakin sedikit orang terpilih, itu semakin menunjukkan kualitas. Wah, dari sekian puluh ribu, ada 34, ada rasa bangga. Wah, saya berarti bagian dari orang-orang spesial. Jadi saya kurang sepakat kalau ada sebuah organisasi pengurusnya sampai ratusan orang. Saya membayangkan bagaimana memanagenya. Jadi setiap orang boleh masuk, enggak diseleksi.
Makanya Kabinet Indonesia, menteri-menteri itu 30 sekian orang, spesial, memimpin 280 juta atau 200 sekian puluh juta. Coba kalau ada 1000 menteri, wah, nggak spesial. Salah satu yang membuat orang merasa ingin berbuat dalam organisasi adalah rasa bangganya, rasa memiliki. Dan rasa memiliki itu akan menimbulkan rasa bertanggung jawab untuk menjaga nama baiknya, nama organisasinya. Misalnya lah pengumuman marga, ada yang namanya sektor. Saya kebetulan ketua sektor Sinaga di Kemang Pratama, Bekasi. 20 sekian keluarga. Tetapi begitu indah kalau tiap bulan berkumpul, yang abang adik dengan sabu tuha, namar itu, boru sinaga, namburu, akalae, ya kan? Opung, bersenda gurau dalam sebuah sukacita. Organisasi itu bermanfaat tatkala kita ada bertukar cerita, bertukar sukacita maupun duka cita, bertolong-tolongan. Itu indahnya Punggungan Batak, dari mulai sektor ke cabang, ke wilayah, ke nasional. Bagaimana kita juga memelihara adat budaya Batak yang cocok dengan masa kini. Kenapa cocok dengan masa kini? Tentu kita harus sesuaikan dengan perilaku-perilaku. Misalnya harus kita bangun adalah kita harus bersuka cita kalau teman kita dapat rezeki. Kalau saudara kita bersuka cita, kita harus bersuka cita. Jangan sebaliknya gitu. Dapat rezeki pun dia jangan-jangan mencuri. Padahal kita nggak tahu bagaimana dia kerja keras. Itu yang harus dibantu, didukung. Terutama organisasi-organisasi Batak, bagaimana merubah paradigma bahwa saudara itu bukan pesaing, tetapi kita harus terbiasa mensyukuri kalau saudara kita dalam satu sektor, satu parsahu tahun, ya kan? Kan orang Batak ini ada parsahu tahun, ya kan? Wah, naik pangkat lain sana nih. Wah, hebat. Berarti sekolahnya sukses, berarti pendidikannya sukses di dinas-dinas, relasinya bagus. Jangan langsung negatif. Alana, mangalianaha ini ada. Una pola negatif dipikiri, ya kan? Bahwa asa sude warda mesona. Itu yang kadang-kadang yang belum kita terbiasa untuk bersyukur atas nikmat yang diterima oleh orang lain. Inilah perjuangan orang Batak yang begitu hebat yang harus kita sampaikan. Apalagi hari-hari ini semua dunia tertuju kepada Danau Toba. Danau Toba yang merupakan sasaran atau tujuan wisata super prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Luar biasa. Ini sebuah kepercayaan, sebuah kesempatan luar biasa bagi orang Batak khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya untuk menikmati Danau Toba. Saya cek dalam literatur, ini danau yang mungkin terbesar ya di seluruh dunia. Saya pernah ke danau di Galilea di Israel, itu cuma seperempatnya atau sepertiganya dari Danau Toba. Tapi wisatawan yang datang ke sana mencari ikan Petrus itu yang di dalamnya ada koin, itu lomba-lomba dan berlomba-lomba ingin makan mujair di pinggir danau itu. Saya berpikir dan bermimpi nanti banyak orang-orang akan datang ke Danau Toba makan mujair
Yang dulu saya pernah tahu ada di Ajibata, makan mujair yang enak, itu bisa dikembangkan lebih bagus restorannya, lebih bagus parkirnya, sehingga wisatawan bisa datang. Dan saya sudah menikmati itu. Saya pergi ke Muara misalnya kan, bagaimana kita bisa makan ikan di atas Danau Toba karena ada restoran yang dibangun di tepi danau. Kalau kerambanya dibersihkan, lalu alang-alangnya dibersihkan, pasti orang suka cita. Nah, oleh karena itu tadi Bung Hotman katakan, saya memang dilahirkan di kota Bandung sekian puluh tahun yang lalu, dan menurut saya itu maksud Tuhan. Bagaimana sebagai orang Indonesia yang mana waktu itu tahun 50-an kakek saya sudah ditempatkan menjadi guru militer di kota Cimahi, itu menjadi bagian bagaimana Indonesia ini satu. Ada orang Batak ketemu di Cimahi, ada orang Jawa, orang Ambon, seluruh Indonesia. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil hidup dalam keberagaman. Keberagaman budaya, keberagaman agama. Tapi identitas sebagai Sahat Sinaga ternyata sudah dipraktekkan. Saya juga pernah bertanya sama Pak Opung Doli saya dari Mama Marga Sirait. Opung ini pendeta berpendidikan di Amerika, tapi tetap membuat nama saya Sahat Angoluan Marulitua Sinaga. Batak banget, ya kan? Batak banget. Bagi saya Opung punya misi supaya saya tidak melepaskan, apalagi melupakan identitas sebagai orang Batak. Dan itu karunia Tuhan. Saya tidak pernah merasa menjadi masalah kok. Dari kecil saya di kota Cimahi, kota Bandung, bergaul dengan berbagai suku. Tetap nama saya Sahat gitu. Gak perlu diganti. Ya kan, identitas itu kan. Oleh karena itu identitas itu harus tetap ada, karena itu kekayaan budaya. Oleh karena itu sekarang kenapa saya bersedia menjadi pengurus pusat Persaudaraan Poparan Toga Sinaga dan Boru, untuk menunjukkan bahwa mereka-mereka yang bermarga Batak, yang lahir di luar tanah Batak, juga punya kecintaan yang sama terhadap budaya Batak, identitas Batak yang luar biasa. Saya pernah melihat dan membaca waktu saya membuat disertasi, salah satu organisasi yang tumbuh dan berkembang adalah organisasi marga orang Batak, selain marga saudara-saudara kita Tionghoa. Itu bertumbuh besar, bahkan bisa menjadi sarana topangan ekonomi, bertolong-tolongan. Saudara-saudara kita dari Tionghoa di berbagai kota bahkan punya gedung pertemuan, punya bisnis. Jadi identitas itu bisa dipakai untuk hal-hal positif, ya kan? Bukan untuk hal-hal separatis, ya kan? Itu Bung Hotman pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya. Bagi saya apa yang saya kerjakan semuanya hanya karena anugerahnya. Karena anugerah salah satu kata bahasa Indonesia yang saya sangat suka. Oleh karena itu saya buat nama anak saya yang kedua namanya Anugerah. Gitu Pak Hotman. Oke, Bang Sahat. 3 anak, 1 putri, dua putra ya. Putra, iya. Bang Sahat, terima kasih penjelasan yang dalam. Satu lagi soal organisasi ini, karena Bang tadi bilang kita dalam organisasi harus aktif, harus berperan. Agar orang yang ikut dalam organisasi itu sadar impact positif yang dia timbulkan organisasi itu ke dia. Karena begini Bang Sahat, orang bisa berpendidikan secara formal sampai doktor seperti abang, tapi kan ada lagi ruang atau kita sebutlah parsamean atau persamaian untuk membentuk mental orang kan lewat organisasi, interaksi kan. Kita manusia sosial, apa sudah bilang tadi, kita manusia sosial, interaksi itu kan menumbuh kembangkan. Iya.
Amsal bilang besi menancapkan besi, manusia menancapkan samanya. Dalam rangka organisasi, bagaimana setiap orang disadarkan lewat organisasi itu dia tempat pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Hotman. Organisasi yang baik itu harus punya maksud dan tujuan yang jelas, tadi yang saya sampaikan ya. Maksud dan tujuan yang jelas ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lalu organisasi yang baik juga para pengurusnya harus ada uraian tugas yang jelas. Tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab dia. Lalu seorang pemimpin harus memberikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada dia. Talenta itu akan terlihat tatkala seseorang sudah diberikan tugas untuk melaksanakan sebuah program. Oleh karena itu, dalam organisasi yang baik pada zaman sekarang, apalagi komunikasi interaktif itu menjadi kunci. Jadi setiap orang itu harus diberikan pertanyaan, sapaan, ditanya apa kabar, jangan dibiarkan. Kalau sekali dua kali tidak aktif, kita harus ingatkan. Itulah tujuan dari adanya pemimpin. Pemimpin bukan hanya memerintah dan tidak memerintah. Pemimpin itu salah satunya adalah mengayomi, mengajak orang lain yang kurang semangat menjadi bersemangat. Oleh karena itu menjadi masalah organisasi kalau seorang pemimpin sudah patah semangat. Spirit itu harus dari pemimpin. Nah, setelah itu kalau seorang anggota dalam sebuah organisasi ada kesalahan, harus diingatkan. Kenapa harus diingatkan? Kalau penyakit kesalahan itu dibiarkan akan menular kepada orang lain. Nah, itulah yang menjadi satu persoalan yang seringkali organisasi itu menjadi diam. Karena pada intinya orang Indonesia ada rasa sungkan juga. Pak Hotman nih, iya kan? Waduh, apalagi dalam budaya orang Batak. Ada bapak tua, ada inang tua, ada lain. Kebetulan kalau yang kurang aktif ini hula-hula kita, mungkin kita tidak berani. Supaya itu tidak jadi soal, tuangkanlah itu dalam bentuk peraturan organisasi, dalam anggaran dasar, dalam keputusan-keputusan rapat, supaya jangan berdebat. Kalau tiba-tiba ada teguran, kenapa ketua menegur? Oh, sudah disepakati bahwa barang siapa yang tidak datang rapat 3 kali bisa diusulkan untuk diganti. Itu harus dibiasakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Itulah rasa tanggung jawab. Menyepakati sesuatu, oke. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan keputusan itu dalam aksi-aksi. Itu yang saya coba untuk mengajar. Kebetulan saya jadi ditugaskan menjadi guru jemaat ya. Warga jemaatnya ada sekitar 1.500 ya kan, 400 kepala keluarga dengan tingkat background yang macam-macam, dari usia balita sampai umur 80 tahun warga jemaat saya. Kita harus dengar-dengaran, latar belakangnya macam-macam. Cuman saya yakin tujuannya cuma satu, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada usul-usul, ada kritik-kritik, saya cek kira-kira usul dan kritik ini masih dalam koridor memuji dan memuliakan Tuhan enggak? Kalau masih, kita tolerir. Kalau tidak, kita luruskan. Ternyata motivasinya berubah. Saya selalu sekarang ingin mengajak warga jemaat, kalau motivasi orang berorganisasi dalam gereja, sentralnya adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kalau orang Kristen berorganisasi, beribadah, gak mau atau tidak punya cita-cita hidup kekal di surga, harus digembalakan. Motivasinya harus itu dong. Harus jelas. Harus jelas. Aku ingin menjadi pewaris kerajaan surga yang kekal itu. Ya. Supaya saya sampai kepada kekekalan itu, saya harus mengikuti jalan yang benar. Nah, itulah yang menjadi motivasi. Saya bilang sama warga gereja, apa motivasi? Saya juga di kuliah saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kamu harus punya tujuan menjadi sarjana hukum yang the best, punya nilai yang tertinggi. Itu harus motivasi. Kalau biasa-biasa aja, ya itu bukan target kita. Adik-adik para mahasiswa, saya bilang, saya punya pengalaman, saya punya ilmu yang dikaruniakan Tuhan, mau mendelivery, mentransfer kepada Anda supaya Anda lebih hebat dari saya. Karena mengajar bagi saya bagian dari ucapan syukur saya kepada Tuhan. Saya sering berinteraksi dengan Jansen Sinawan. Dia itu dikenal dengan guru etos Indonesia. Iya. Dari beliau ini terbetik ucapan, guru adalah profesi yang terhormat dan termulia, bahkan tertinggi menurut dia. Saya tangkap begini, bangsa ini kan sudah sampai di tataran guru jemaat, dosen di mahasiswa, mendidik teman mahasiswa di luar di organisasi misalnya, aktif di GMK senior. Ini kan pendidikan, berbagi. Jadi ya saya kan bahwa memang kalau orang sudah sampai pada guru berarti harus berbagi ilmu ya. Bang, dalam rangka itu kira-kira bagaimana kita menularkan spirit ini agar kita mau terus berbagi, para senior ini ingin ilmunya itu jangan hilang. Duplikasi kembali pada orang-orang yang mau mendengar juga. Lalu yang satu lagi mungkin agak berbeda pertanyaan kedua ini. Orang agak riskan atau menjaga jarak dengan organisasi. Misalnya organisasi yang kita tahu sekarang yang berkuasa itu kan partai politik. Orang masuk di partai politik sudah terframing bahwa dia nanti warnanya begini gitu. Jadi bagaimana kita juga menciptakan bahwa tidak harus di partai politik berorganisasi agar orang happy juga berorganisasi itu. Saya saksikan juga Bang dalam rangka duplikasi tadi, Abang saya pernah lihat juga memimpin rapat orang happy mendengar itu. Itu kan harus trik juga. Tolong Bang, ini pendapat Abang. Jadi dalam rangka proses kaderisasi, saya sampai saat ini masih terus bertemu dengan adik-adik mahasiswa, terlebih dari organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Organisasi yang tahun 86 saya masuki, 1986, dan banyak membuat saya banyak tahu tentang berorganisasi. Sebagai senior, saya punya resep adalah terus membuka ruang, waktu, kesempatan berkomunikasi dengan dia, dengan mereka-mereka. Dengan berkomunikasi itu membuat ruang kepada mereka untuk bisa mendiskusikan pikirannya. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Terlebih saya sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Senior GMKI. Kota kalau saya bertemu dengan adik-adik. Itulah metode saya untuk mentransferkan pengalaman tidak semata-mata lewat pertemuan-pertemuan formal. Jadi pertemuan-pertemuan yang informal itu sering. Sampai sekarang masih ada waktu-waktu saya. Bahkan di kalangan profesi, saya juga berbagi ilmu. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota Bekasi dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kita berbagi pengalaman, berbagi diskusi. Ternyata gak kurang loh
Gak makin berkurang kok ilmu saya. Saya lihat makin bertambah kok. Berbagi itu menjadi salah satu kunci juga. Kata berbagi. Dan berbagi tidak sama dengan bagi-bagi duit. Nah ini yang harus juga klarifikasi. Kadang-kadang di organisasi kalau nggak punya duit nggak mau datang gitu. Ya, memang sekarang persoalan juga di organisasi Batak dan Kristen, terutama kalau cari pengumpulan dana, orang nggak jadi takut karena nanti ditodong, apalagi duduknya di depan kan, dari Amang Saad, Sadia, Namera Ima katanya kan, ya kan? 30 juta katanya kan. Wah, itu seringkali budaya itu, tapi sekarang udah banyak yang diperbaiki dengan cara mengirimkan permohonan proposal, ada amplop yang dicatat, ditransfer ke bank, tidak perlu dipertontonkan, ya kan? Dulu yang namanya mangalelang itu, wah, Lelang Amerika. lelang Amerika katanya. Itu namanya berlomba-lomba. Iya kan? Hotman 100, 200 katanya kan. Padahal batas di kantongnya cuma 200. Tapi karena emosi 400 kan. Panitia. Ya itulah budaya-budaya yang sekarang saya lihat sudah diperbaiki lewat praktek-praktek di kekristenan maupun budaya orang Batak. Jadi saya melihat sudah banyak perkembangan yang baik dalam praktek-praktek berorganisasi yang ada di dalam kehidupan orang Batak maupun kehidupan orang Kristen. Karena saya dulu berorganisasi di dalam 2 pilar, yaitu kehidupan masyarakat dan juga gereja. Karena saya yakin dan percaya bahwa saya ini warga negara Indonesia, warga gereja, dan warga kerajaan surga. Yaitu dalam 3 pilar itu kita terus bersyukur. Kalau dikasih kepercayaan, ya kita kerjakan walaupun ada kritik, ya kan? Terakhir, pemimpin itu harus juga mau digantikan. Oke. Dan mengestafetkan kepemimpinannya. Dan mengestafetkan, mempersiapkan next time leader. Siapa pemimpin masa depan, tidak boleh kita pegang. Oleh karena itu saya sangat setuju presiden cukup 2 kali saja. Bang Saad, terima kasih nih. Demikian sahabat Suara Tepi yang bisa kami dengan seorang yang sejak siswa sudah aktif di organisasi sampai saat ini aktif di organisasi Bang Saad Sinaga, Dr. Saad Sinaga. Horas. Jadi pengalaman dibagikan, dikontekstualkan oleh mereka tanpa ada maksud untuk mengindoktrinasi. Itu yang membuat beberapa kawan memang agak cemburu mungkin. Kalau banyak juga senior-senior yang lihat banyak juga ya junior-junior yang datang. Saya 2 minggu yang lalu pergi ke kota Medan menghadiri 2 pernikahan. Satu pernikahan junior saya di GMKI. Satu lagi pernikahan putri sahabat saya. Orang bilang sekian ribu kilometer harus saya tempuh ke kota Medan. Tetapi saya mau katakan, tatkala Tuhan kasih berkat untuk dapatkan tiket saya bisa berkat ke sana, itu bagi saya luar biasa memelihara silaturahmi, memelihara persaudaraan. Secara materi mungkin dalam kasat mata itu sebuah kerugian. Merugilah kita. Waktu dan materi. Tapi ada sebuah kenikmatan bahwa saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Suatu hari junior saya Supriyadi Narno, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, menikah dengan seorang pendeta di kota Makassar. Tiba-tiba mereka lihat ada saya di antara hadirin itu. Wah, luar biasa Bang Saad katanya. Ya,
Karena adik ini sudah menganggap saya ini abangnya. Masa adik saya menikah abangnya nggak datang? Saya bilang, wah. Dan sampai sekarang hubungan itu baik. Bahkan ada adik saya namanya Mambe Rumakie, sekarang anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Papua Barat. Itu juga sudah saya anggap adik saya. Secara rutin kami berkomunikasi, berdialog. Wah, tetapi adik-adik misalnya saya kalau melayani di gereja di Karawang, adik-adik GMKI cabang Karawang datang minum teh bersama-sama di bawah pohon. Saya untuk mentransferkan pengalaman tidak semata-mata lewat pertemuan-pertemuan formal. Jadi pertemuan-pertemuan yang informal itu sering. Sampai sekarang masih ada waktu-waktu saya, bahkan di kalangan profesi, saya juga berbagi ilmu. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota Bekasi dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kita berbagi pengalaman, berbagi diskusi. Ternyata gak kurang loh, gak makin berkurang kok ilmu saya. Saya lihat makin bertambah kok. Berbagi itu menjadi salah satu kunci juga. Kata berbagi. Dan berbagi tidak sama dengan bagi-bagi duit. Nah ini yang harus juga klarifikasi. Kadang-kadang di organisasi kalau gak punya duit gak mau datang gitu. Ya, memang sekarang persoalan juga di organisasi Batak dan Kristen. Terutama kalau cari pengumpulan dana, orang kan jadi takut karena nanti ditodong, apalagi duduknya di depan kan, dari Amang Sadia, Nameraima katanya kan, ya kan, 30 juta katanya kan. Wah, itu seringkali budaya itu, tapi sekarang udah banyak ya diperbaiki dengan cara mengirimkan permohonan proposal, ada amplop yang dicatat, ditransfer ke bank, tidak perlu dipertontonkan, ya kan? Dulu yang namanya mangalelang itu, wah, lelang Amerika katanya, itu namanya berlomba-lomba. Iya kan? Hotman 100, 200 katanya kan. Padahal batas di kantongnya cuma 200, tapi karena emosi 400 kan? Panitia. Ya itulah budaya-budaya yang sekarang saya lihat sudah diperbaiki lewat praktek-praktek di kekristenan maupun budaya orang Batak. Jadi saya melihat sudah banyak perkembangan yang baik dalam praktek-praktek berorganisasi yang ada di dalam kehidupan orang Batak maupun kehidupan orang Kristen. Karena saya dulu berorganisasi di dalam 2 pilar, yaitu kehidupan masyarakat dan juga gereja. Karena saya yakin dan percaya bahwa saya ini warga negara Indonesia, warga gereja, dan warga kerajaan surga. Yaitu dalam 3 pilar itu kita terus bersyukur. Kalau dikasih kepercayaan, ya kita kerjakan. Walaupun ada kritik, ya kan? Terakhir, pemimpin itu harus juga mau digantikan. Oke. Dan mengestafetkan kepemimpinannya. Dan mengestafetkan, mempersiapkan next time leader. Siapa pemimpin masa depan? Tidak boleh kita pegang. Oleh karena itu saya sangat setuju presiden cukup 2 kali saja. Bang Saad, terima kasih nih. Demikian sahabat Suara Tepi yang bisa kami dengan seorang yang sejak siswa sudah aktif di organisasi sampai saat ini aktif di organisasi Bang Saad Sinaga, Dr. Saad Sinaga. Horas.